Menuduhkan itu berarti apa? Dia menuduh perbuatan, bukan barang. Gitu loh. Kalau saya mengatakan bahwa jamnya Pak Firman itu palsu, HP-nya palsu, saya nggak bisa kena pidana walaupun saya sebut namanya. Karena barang, saya nggak percaya ini paling palsu ini. Menilai, itu namanya menilai, palsu, tidak palsu, asli, itu menilai. Tapi kalau mengatakan ini HP palsu, ini ijazah palsu, itu bukan menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal. Tapi dia adalah menilai tentang suatu barang. 15 tahun saya di Komdiki, saya mengawal, saya menjelaskan ke banyak publik, saya keliling ke media-media, lalu saya suruh diam. Ketika pasal itu mau diterapkan dengan interpretasi yang salah, itu kan membuat norma itu mereka itu. Bahaya sekali untuk negeri ini. Baik, silakan lagi. Jadi kan ini persoalannya. Terjadi debat panas di acara ini. Kuasa hukum Jokowi dikuliti habis-habisan oleh Profesor Guru Besar Ilmu Komunikasi dari Universitas Airlangga. Prof. Firman, kuasa hukum Jokowi yang selalu ditonjolkan untuk maju ke depan dan dipercaya oleh Jokowi untuk menghadapi lawan-lawan debatnya di stasiun televisi. Akan tetapi naasnya kali ini kuasa hukum Jokowi dibikin seperti anak TK dikuliahi oleh seorang profesor guru besar ilmu komunikasi dari Universitas Airlangga. Yang namanya pencemaran nama baik itu adalah menyerang kehormatan seseorang. Sekarang diubah jadi orang lain. Dengan menuduhkan suatu hal. Menuduhkan itu berarti apa? Dia menuduh perbuatan, bukan barang. Gitu loh. Kalau saya mengatakan bahwa jamnya Pak Firman itu palsu, HP-nya palsu, saya nggak bisa kena pidana walaupun saya sebut namanya. Karena barang, saya nggak percaya ini paling palsu ini. Menilai, itu namanya menilai, palsu, tidak palsu, asli, itu menilai. Tapi kalau saya mengatakan bahwa Pak Firman itu pergi ke pasar pramuka, kemudian membuat ijazahnya sehingga dia jadi dokter, itu baru karena perbuatan dia ternyata proses perbuatan dia tidak terbukti. Tapi kalau mengatakan ini HP palsu, ini ijazah palsu, itu bukan menyerang kehormatan dengan menuduhkan suatu hal. Tapi dia adalah menilai tentang suatu barang. Itu saja sudah menjadi masalah. Nah sekarang ini digeser persoalan delik fitnah, delik pencemaran nama baik, sekarang geser lagi. Yang sekarang jadi persoalan berat adalah pasal 32, yang dikenakan pasal 32. Dulu ada pasal 28 ayat 2 juga. Kalau sekarang masih tahu enggak? Saya terus terang, saya ini tidak bagian dari mereka. Saya hanya ingin meluruskan cara berpikir, meluruskan undang-undang yang saya dulu ikut terlibat. Karena ada perumus ya, dalam pembuatan undang-undang ITE itu. Saya jadi ketua panja waktu itu. Nah, di sini sekarang masuk ke pasal 32, masuk pasal 35. Ini yang mana? Mau fitnah, kemarin kan framenya fitnah semua. Tiba-tiba sekarang kok ada pasal-pasal berat, dan itu sudah menjadi hal yang biasa di dalam penegakan hukum kita. Kuasa hukum Jokowi harus tertunduk lemas, pucat, dan lesu karena harus menghadapi profesor yang mengerti dan mengetahui tentang IT. Bahkan profesor ini terlibat langsung dalam pembuatan undang-undang IT. Menurut profesor ini, penerapan pasal-pasal yang dilaporkan oleh Jokowi yang dituduhkan kepada Dr. Tifa dan Roy Suryo sangat tidak relevan. Dan ini adalah pasal-pasal penyelundupan agar mereka berdua bisa ditahan. Ya, para penegak hukum itu dulu kalau nggak pakai pasal 27 ayat 3 digandengkan dengan pasal 36. 36 itu sanksinya 12 tahun, 12 miliar. Yaitu apa? Kalau ada kerugian dari korban, kerugiannya nggak jelas, udah pakai 26. Nahan dia. Makanya oleh Presiden dan oleh DPR pasal 36 dihilangkan. Sekarang 36 udah nggak dipakai, tapi pakai 35. Oke, dan 32. Dan 32. Walaupun itu sebenarnya pemahamannya sangat beda. Itu adalah computer crime, saya pernah ngomong. Itu bukan terkait dengan persoalan yang namanya ijazah dan lain-lain. Ini adalah sebuah norma yang melindungi informasi elektronik yang tersimpan, yang merupakan properti, bukan sesuatu yang ada di media sosial. Karena yang ada di media sosial, yang mudah diupload orang itu easily modified, mudah dimodifikasi, easily manipulated, mudah dimanipulasi, easily duplicated, mudah diduplikasi. Anak-anak sekarang ini seringkali mengubah-ubah informasi yang ada di media sosial, walaupun itu informasinya mungkin gambar saya, gambar Anda, ijazah saya, boleh saja dan itu bisa. Nah, kalau ini ya pasal 35 ini dikenakan oleh pada kasus seperti ini, nanti akan mengenai banyak orang karena ini adalah peluasan norma. Ini melanggar yang namanya lex lex bukan scripta ya, tapi stricta. Jadi bahwa sesuatu norma itu harus stricta. Harusnya di pasal 35 itu untuk kasus yang seperti apa? Pasal 35 itu misalnya, ya kalau Anda atau saya karena memiliki kemampuan untuk menghack ya,
Saya masuk ke komputer, masuk ke sistem elektronik milik orang lain, kemudian ketika saya mengubah-ubah itu seolah-olah asli atau otentik. Lalu bobol bank, bobol rekening, itu pasal 35, makanya 12 tahun. Bukan kalau ada gambar yang ada di media sosial yang diupload orang kemudian Dianalisis. ada sedikit dinaik, dibesarkan, dikecilkan, dicoret karena dianalisis. Analisis dan lain-lain itu bukan kejahatan gitu loh. Kalau itu dikenakan, ini namanya kasus itu menjadi persoalan yang namanya error in judicando, penerapan yang salah. Mereka bikin norma baru itu norma baru yang di luar undang-undang ITE. Kalau orang mengenakan konten-konten yang ada di media sosial kemudian dikenakan 12 tahun hanya gara-gara dia menganalisis, mengubah dikit dan sebagainya. Itu seolah-olah mereka jadi DPR dan pemerintah bikin norma baru. Ya. Kuasa hukum Jokowi akhirnya menanggapi statement-statement yang dikeluarkan oleh Prof. Henry Subiakto dan apa jawabannya. Tentunya hal ini mengecewakan Jokowi karena argumentasinya tentunya sangat lemah. Prof. Firman. Ya, yang pertama kalau kita sebagai bagian dari bagian pembentuk boleh ya, tapi kita jangan klaim kita yang membuat. Itu dulu satu. Oke. Kedua, kalau kita berbicara masalah pasal-pasal, saya mau menyampaikan itu sudah secara tegas kok di dalam dakwaan dikupas tuntas. Kan jelas nih. Pasal 35, saya mencoba memasuki pasal 35, walaupun tadi beliau mengatakan saya bukan bagian dari mereka ya. Ya kalau bukan dari mereka nggak usah ikut-ikutan, kan kira-kira gitu. Sehingga ini karena tahu kita punya tanggung jawab moral, tanggung jawab dari kami adalah ikut di situ. 15 tahun saya di Komdigi, saya mengawal, saya menjelaskan ke banyak publik, saya keliling ke media-media, lalu saya suruh diam ketika pasal itu mau diterapkan dengan interpretasi yang salah. Itu kan membuat norma itu mereka itu. Bahaya sekali untuk negeri ini. Baik, silakan sekali lagi. Jadi kan ini persoalan kan sudah di persidangan. Pasal 35 ini nggak ada hubungannya dengan persoalan ijazah. Mau pasal 35 itu katakanlah ada yang diubah-ubah informasi elektroniknya, ijazahnya nggak ada pengaruh. Ijazah itu kan analog, bukan informasi elektronik, gitu loh. Sehingga ini yang namanya penerapan hukum yang salah, gitu loh. Ini pasal 35 ini adalah untuk sebuah perbuatan yang melanggar hukum, yaitu mengubah informasi elektronik yang sebelumnya itu genuine, kemudian diubah, dimanipulasi seolah-olah ini adalah otentik yang ditipu oleh seolah-olah tadi oleh perubahan manipulasi itu bisa manusia, bisa mesin. Dr. Tifa dan Roy Suryo yang dituduh mengedit dan mengubah dokumen milik Jokowi. Jika kita objektif dalam berpikir dan menilai apa yang dikatakan oleh Prof. Henry Subiakto, tentunya harusnya di persidangan tidak akan terbukti pasal-pasal yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Catat, bisa manusia, bisa mesin. Karena apa? Ini untuk informasi elektronik yang terkait dengan dunia perbankan, e-commerce, dunia ekonomi digital gitu loh. Terus ini ada orang menganalisis, mengatakan ini palsu. Sekali lagi, jam dikatakan jam ini palsu, jam ini asli atau tidak, itu bukan urusan dengan dalam konteks pasal 35 maupun juga sebenarnya pencemaran nama baik. Pasal 27. Pasal Baik, 27. tapi ini yang menarik. Silahkan mau dibuktikan apa ini palsu tidaknya itu silahkan di pengadilan itu mengenai pasal pencemaran nama baik silahkan. Ya walaupun saya berpendapat yang namanya menilai ini jam Anda ini asli atau tidak itu tidak kena namanya pencemaran nama baik karena tidak menuduhkan sesuatu hal, tapi menilai suatu barang. Oh ini palsu, ini asli. Menurut saya wawasan penting ya untuk masyarakat, untuk penegak hukum dan juga untuk mahasiswa yang hadir. Artinya dapat dilihat sebenarnya undang-undang kita ini seperti apa. Terus saya tanggapi juga tadi yang Pak Haryanto katakan nanti ijazah dibuktikan pengadilan. Saya waktu itu pengacaranya Gus Nur sama Pak Bambang Tri juga, nggak ada tuh Pak Jokowi dibawa ke sana terus ijazahnya nggak ada, jadi nggak ada. Jadi maksud saya tidak ada pembuktian itu halusinasi, gitu kan. Saya secara empiris bisa mengatakan demikian, karena waktu itu saya alami. Saya minta ijazah segala macam mau dicek, enggak ini perkaranya tadi undang-undang ITE dan juga perbuatan menimbulkan keonaran kan begitu. Jadi makanya ini adalah perdebatan yang sangat menarik. Tentunya ini memberikan suatu contoh dan memberikan suatu wawasan kepada kita semua yang tentunya kita semua ingin belajar dan mengerti tentang hukum. Apalagi orang-orang seperti kita yang tidak tahu tentang hukum dan awam tentang hukum. Tentunya kita bisa belajar dan bisa menilai apa yang terjadi saat ini. Hal ini memang perlu disampaikan oleh para guru-guru besar atau profesor-profesor yang mengerti tentang hukum atau mengerti tentang hal-hal yang berhubungan sifatnya dengan hukum.
Jika menurut kuasa hukum Jokowi, hal ini harusnya disampaikan di pengadilan atau dibantah di pengadilan, akan tetapi tidak perlu harus di pengadilan. Karena hal ini sifatnya untuk pembelajaran buat kita semua. Siapapun yang melihat dan siapapun yang menonton acara ini agar bisa belajar dengan adanya tema atau topik seperti perdebatan-perdebatan atau pembahasan di acara tersebut. Mungkin menurut kuasa hukum Jokowi, hal ini tidak perlu untuk pembelajaran publik dan tidak perlu untuk pembelajaran masyarakat. Karena mereka pendukung Jokowi hanya ingin melampiaskan dan ingin mewujudkan ambisinya untuk memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Akan tetapi masyarakat tentang dipenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa itu tidak penting. Paling tidak masyarakat mendapatkan suatu pembelajaran yang baik. Masalah ijazah Pak Jokowi terbukti asli atau palsu tentunya tidak penting buat kita semua. Akan tetapi penting sekali untuk pembelajaran publik agar kedepannya di dunia pendidikan kita lebih baik dan tidak ada yang memanipulasi tentang dokumen-dokumen yang akan dipergunakan untuk mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Tema di video ini atau di acara ini memang membahas tentang atau mengenai dokumen yang digunakan mencalonkan diri atau mendaftarkan diri sebagai pejabat publik. Akan tetapi masyarakat dan tentunya siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat publik atau pejabat daerah ataupun juga ada masyarakat yang ingin menggunakan dokumen-dokumen, tentunya jangan sampai mereka semua menggunakan dokumen-dokumen ilegal, apalagi menggunakan dokumen palsu. Dari sinilah kita bisa memetik hikmah dan pembelajarannya. Sekian dan terima kasih yang sudah mengikuti video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya.